itu kita bingung agak menjelaskannya. Maka tadi saya bilang, bagaimana bisa menjelaskan dengan detail tentang Madura kalau dia tidak, sama orang yang menjelaskan dia cuman katanya menjelaskan tentang Madura, secara dia tidak pernah pergi langsung ke Madura. Penjelasan orang yang pergi langsung ke Madura lewat Suramadu, tahu posisi Pasar Labeng, ada posisi nanti Bangkalan sampai Sumenepnya gitu. Penjelasan tentang Madura sama orang yang nggak pernah ke Madura mana lebih detail? Maka tadi terakhir dengan Bang Sandika ini, Bang Sandika untuk masuk ke dalam rumah, Bang Sandika sendiri yang punya narasi itu di Komal tadi, untuk masuk ke dalam rumah itu saya harus kenal dulu sama yang punya rumah. Betul atau tidak Bang Sandika? Jadi kalau kita mau masuk ke dalam rumah, tapi secara kita sendiri, maaf gitu loh Bang Sandika, kita sendiri belum kenal sama yang punya rumah, macam mana kita bisa main masuk rumah, main ngambil aja ke kulkas, main ngambil aja ke ini, nggak bisa, gitu loh. Ya, artinya orang mau masuk ke dalam rumah tentu harus kenal yang punya rumah. Jangan-jangan rumah itu masih terkunci. Maka di dalam hukum itu ada namanya syarat, ada namanya rukun. Apa itu syarat? Syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Itu namanya syarat. Ya. Makanya ketika orang itu untuk melakukan suatu pekerjaan, syarat itu harus terpenuhi dulu. Karena itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan. Itu syarat namanya. Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Gitu loh. Maka contoh analoginya, orang mau masuk SD negeri, maka syarat diantaranya ya umurnya 6-7 tahun. Kan gitu. Kalau dia belum sampai dengan kapasitas 6-7 tahun ini nggak memenuhi syarat, jangan lari ke rukun dulu. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu. Jadi inilah yang namanya harus runutan. Makanya di dalam hal orang untuk belajar, tadi saya bilang Bang Sandika, apa sih esensi Bang Sandika itu untuk bertanya? Masalah apa yang membuat Bang Sandika itu ada hal yang memang perlu untuk bertanya tentang Islam? Apa? Kalau di dalam Kristen namanya konsep ya. Kalau di dalam agama Islam itu namanya akidah. Ya. Akidah. Maka disinilah belajar yang namanya akidah. Kalau di pondok pesantren namanya Aqidatul Awam. Saya menulis kitab saya namanya Tanwiruz Zalam. Tanwiruz Zalam itu adalah terjemahan daripada kitab Aqidatul Awam. Gitu loh. Maka inilah yang perlu dipelajari lebih dulu. Kalau boleh kasih saya saran ke Bang Sandika, pengen tahu tentang masalah agama, maka pelajari dulu tentang mengenal siapa dulu nih. Ya mengenal tentang ketuhanan tadi. Hadis bukan sunnah, sunnah bukan hadis. Tapi kita harus belajar jujur kalau memang mau belajar. Hadis itu kumpulan catatan atau laporan tentang perkataan, perbuatan, persetujuan, atau keadaan Nabi besar Muhammad SAW. Hadis ini menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan menjelaskan hal-hal yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka turunlah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia, sebagai suri tauladan untuk menjelaskan tentang Quran kepada manusia, kepada makhluk. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk, maka itu menjadi pelajaran. Dan kita sebagai muslim, karena yang namanya suri tauladan ada pada diri Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menjadi nabi juga dia manusia. Andaikan yang diutus itu malaikat, kita nggak akan mungkin bisa mencontoh malaikat. Nggak makan, nggak tidur, nggak minum, kan gitu. Nggak mungkin bisa mencontoh. Maka mencontohnya dengan apa? Malaikat. Nggak bisa kita mencontoh malaikat. Karena itulah Nabi Muhammad itu manusia. Nah, belajar tentang akidah itu penting. Saya selalu ulang-ulang. Gitu loh. Ada yang bagi seorang Nabi dan Rasul punya wajib kalau dalam. Ada yang mustahil bagi Allah. Ada yang wajib bagi Nabi, bagi Rasul. Ada yang mustahil bagi Rasul. Ada yang jais bagi Allah dan ada yang jais bagi Rasul.
Gitu loh. Nah, kalau memang mau belajar, tapi runut belajarnya harus pakai disiplin ilmu, nggak loncat sana, loncat sini, loncat sana. Akhirnya nanti nggak bisa ngambil benang merah. Itu. Dan kami dulu sistemnya ketika di pondok pesantren, kami nggak akan mungkin bisa lulus naik kelas kalau kami tidak hafal dengan kitab yang kami pelajari. Contoh, Alfiyah. Kalian nggak akan mungkin naik pelajaran, naik makomnya kepada yang lain kalau Alfiyahnya nggak hafal. Begitu juga tentang akidah. Kalian nggak akan bisa naik pelajaran kitab Aqidatul Awam selanjutnya kalau kalian nggak hafal tentang Aqidatul Awam. Ya, tapi kalau Anda, teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, yang Kristen mau bertanya tentang keislaman, monggo silahkan. Itu aja Bang Sendi, itu saran saja. Memiliki dasar-dasar yang gimana runut cara belajar yang baik dan benar tuh gimana. Ada yang namanya syarat dan rukun. Ya, syarat rukun tuh penting. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba semua memiliki syarat dan ketentuan hukumnya. Gitu loh. Maka kalau dalam nanti belajar ada ta'limul muta'allim supaya dia mendapatkan kebaikan dalam ilmunya. Ya, maka di situ ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayani dzaka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuliz zamani. Itu ada 6 syaratnya. Itu. Banyak apa yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Kalau memang Bang Sun bilang tadi, Bang Sandika tadi bilang 10 menit, ya enggak apa-apa. Gitu loh. Siap. Ya sedikit Bang, izin sedikit. Ini ada typingan di bawah yang nama akunnya Bismillah. Menanyakan apakah Allah itu ada. Maka saya tegaskan. Ya tahu? Saya tegaskan sedikit. Ada. Saya bilang ada. Gitu. Gimana? Ada dalilnya. Ada dalilnya aja. Dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ada lagi dipertegas tuh dalil naklinya. Wa man kana fi hadi akma fa huwa fi akhirati akma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia, maka di akhirat akan buta juga. Maka tersesatlah mereka. Ini ada dalilnya, Bang. Siap, mantap Bang Satria. Enggak ngarang-ngarang. Siap, mantap. Alhamdulillah. Kalau belajar tentang akidah, maka harus memiliki disiplin tentang runut dalam pembahasan tentang akidah. Kalau dia bertanya tentang maka begini Bang Muhammad. Kalau dia bertanya tentang makanya begini Bang Muhammad. Maka dia harus paham dulu sampai apa di mana. Kita harus menanyakan kepada dia karena kebanyakan orang-orang yang tidak memahami tentang kalimat, kita tanyakan dulu, balikkan dulu pertanyaan, apa arti wujud? Gitu loh. Tanya dulu. Paham nggak arti wujud itu apa? Nggak perlu panjang-panjang. Saya yang namanya Mondok Pesantren Darul Rahman, pindah lagi Raudhatul Muta'allimin, pindah lagi dengan teman-teman yang posisi Tebu Ireng, Rembangnya, bahkan dengan posisi yang di Bangkalannya. Nggak perlu kita menjelaskan kepada warna kepada orang buta. Akan kesulitan kita menjelaskan warna kepada orang buta. Jadi tidak perlu. Makanya yang paling penting kita menanyakan dari dulu, paham tidak dia apa itu wujud? Dia tahu tidak arti wujud itu apa? Wujud itu dari bahasa Arab yang namanya wujud itu artinya ada. Nah, lalu kita narasikan dengan baik dan benar. Maka kalimat di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah dulu keluarkan. Dia paham nggak dengan kalimat wujud? Ketika dia memahami wujud itu artinya tuh ada. Lalu kita tanya lagi pelan-pelan. Yang kau maksud wujud tuh apakah ketika sesuatu yang ada tuh harus berbentuk? Harus berupa? Harus terlihat? Kalau sesuatu yang ada itu harus berbentuk, harus terlihat, harus nampak, maka akan begitu banyak di muka bumi yang kita tolak. Kalau memang arti wujud tuh harus nampak, harus berupa, harus terlihat. Gitu loh. Kita tanya balik dengan hikmah, bukan dengan dalil-dalil, karena dia nggak yakin dengan Quran. Dia nggak beriman dengan Quran. Dia nggak beriman dengan Allah. Dia nggak beriman dengan hadis. Dia nggak beriman dengan Rasulullah. Habis suaramu untuk menjelaskan dengan kalam-kalam Quran dan juga kalam Nabi. Yang perlu mereka lakukan adalah pendekatan dengan hikmah. Gitu loh. Maka kalimat-kalimat ada ini mereka taunya apa? Kalimat itu ada itu apa? Kalau ada itu harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat.
maka tolong buktikan kepada saya. Kalau Anda itu bisa membuktikan, maka diskusi lanjutkan. Lanjutkan diskusi sama Muhammad Hanafi ini. Buktikan sama saya kalau sesuatu yang ada itu harus berbentuk, harus berupa, harus terlihat. Buktikan akal Anda kepada saya bentuknya seperti apa supaya kita bisa berlanjut berdiskusi. Buktikan akal Anda di mana posisinya, seperti apa posisinya, baru saya akan melanjutkan. Karena sia-sia nanti saya berdiskusi sama orang yang nggak bisa membuktikan gimana bentuk akalnya, di mana letaknya. Beres, khalas, nggak perlu panjang-panjang. Siap. Nggak perlu kita ngeluarin Al-Quran. Orang mereka nggak iman kok sama Quran. Siap. Alhamdulillah. Oke, Bang Sendika gimana? Sendika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Teguh naik Bang Teguh. Aduh, naik dulu. Aduh, setengah api nih, naik dulu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau keluar makan balah. Sendika, halo Sendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti ya host, saya ada saya ada acara majelis dzikir wa ta'lim di sini ya. Nanti kalau saya keluar pasti saya Dzikir otak ya. ya. Oke Bang, makasih Bang. Siap Bang. Sendika, halo Sendika. Iya, betul yang dikatakan oleh Ustadz Hanafi itu. Ya, lanjut Bang Betul Bang, ini Sendika ini bagaimana Sendika ini? Sendika udah gimana? Dia lagi ada keperluan. Tadi bilang izin pamit 10 menit katanya Abang. Oh, tadi pamit dia 10 menit katanya. Ya, 10 menit. Sambil dengerin katanya. Sambil dengar katanya. Mantap, alhamdulillah. Bang Teguh, gimana Bang? Baru kelihatan. Kalau saya juga pamit Iya. ini sambil nungguin tuyul ini. Tuyul saya nih lagi ngakal banget tuyul ini. Ustaz mau kemana? Gak kemana-mana lagi nungguin tuyul ini. Tuyulnya nggak kerja ini. Iya. Soalnya begini Ustadz, Sendika ini kemarin begini, dia menarasikan, dia ngomong gini, saya itu punya teman dari kecil sampai saya dewasa, kata dia. Sampai dia umur 20 tahun dia berteman, temannya itu seorang Islam, seorang muslim yang taat. Seorang muslim yang taat, orangnya baik luar biasa, kata Sendika. Nah, pada saat usia 20 tahun, kalau saya tidak salah dengar, temannya atau sahabat daripada Sendika ini kecelakaan lalu meninggal. Nah, lalu dia bertanya kepada pendetanya di gereja, dia menanyakan, belum sama Kristen dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia orang Islam. Pendetanya setelah ditanyakan sama Sendika, dia akan kekal di dalam neraka, kata Sendika seperti itu menurut kacamata dari Kristen. Nah, kemarin dia sempat bertanya sama saya, bagaimana kalau dibalik Bang, katanya. Bagaimana kalau dibalik? Seandainya teman saya ini adalah seorang Kristen, dia taat, dia orang yang sangat baik sekali, katanya. Orangnya baiknya luar biasa, dan pada usia 20 tahun dia meninggal. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam? Dia meninggal dalam keadaan dia bukan orang Islam. Dia tidak percaya Allah itu Tuhan. Dia tidak percaya Allah itu Tuhan. Dia bukan orang Islam. Dia orang Kristen. Dia kafir. Tetapi dia orang yang baiknya luar biasa. Apakah orang-orang seperti ini akan kekal di dalam neraka juga? Menurut pandangan Islam itu bagaimana? Silakan Ustaz. Oke. Teman-teman, ketika bertanya tentang pandangan Islam, ada orang yang baik, hidupnya baik, lalu dia posisinya di mana menurut dalil di Al-Quran dan Sunnah, dia masuk ke dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Ya, makanya di situ tidak ada dalam pandangan Islam orang yang baik hidupnya tidak akan masuk neraka Jahannam selama-lamanya. Al-Quran Sunnah mengajarkan bahwa orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan surga. Beriman dulu, lalu nanti kalimatnya itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, ya, yang menolak kebenaran dan dia menutupi kebenaran yang ada, maka cara terbaiknya adalah pelajari. Karena harusnya beragama ini teman-teman, ya, Tuhan itu, Allah itu, ya, sang sumber ini, ya, siapapun mereka, walaupun dengan tidak menyebutkan nama Allah, mereka bisa dikatakan tetap beriman kepada sang pencipta.
asalkan dia yakin bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Lalu nanti kita harus yakini dan fahami, Tuhan tuh menciptakan bukan cuman mata, penglihatan, tapi juga panca indera itu ada juga pendengaran, ada juga pengecap, ada juga perasa, ada juga hati nurani, akal, pikiran, yang semua ini diciptakan guna untuk mencari yang namanya kebenaran. Gitu loh. Itu yang harusnya menjadi pelajaran. Tuhan gak cuma ciptakan mata, penglihatan, tapi semua Tuhan ciptakan ini untuk mencari kebenaran. Ada akal, hati nurani, pengecap, perasa, yang semua ini kita bisa gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui ini benar dan ini salah. Gitu loh. Makanya kalau kalimat pertanyaannya sekarang, siapa Tuhan yang benar itu siapa? Kalau cuma tentang masalah doktrin, masalah keimanan, saya nggak akan ganggu keimanan. Di belahan bumi sana ada yang mengetahui dan dia meyakini dengan posisi keimanan, cuman modalnya iman, dia beriman. Kalau ini sapi atau Tuhan, dia sapi, tapi dewa menjadi sapi, menjelma jadi sapi. Itu keimanan. Ini kera, Hanoman ini, kera atau Tuhan? Dia kera, tapi dia Tuhan karena dewa menjelma jadi Hanoman. Itu keimanan, kita nggak akan ganggu. Gitu loh. Maka yang namanya ada kitab suci diturunkan untuk mencari tahu tentang yang namanya kebenaran tadi. Itulah fungsinya kita disuruh belajar. Diajarin sama ayah ibu kita untuk bisa baca dan tulis agar kiranya kita tidak dibohongin. Gitu loh. Cari lintas-lintas yang namanya akademisi dengan cara lintas iman, lintas agama. Contoh, kita harus posisi yang namanya jujur ketika kita belajar disekolahkan sama orang tua, supaya bisa pinter baca, pinter nulis, supaya nggak dibohongin. Maka nanti kita belajar yang namanya lintas agama. Cari kitab sucinya masing-masing, pelajari, dalami. Kalau nggak tahu tanya. Gitu loh. Kita harus mengimani bahwa kitab suci harus 100% benar. Lalu belajarlah tentang, di Kristen ada namanya konsep ketuhanan. Lalu nanti di Islam ada yang namanya akidah. Belajar, cari tahu. Dalil-dalilnya mana? Kan begitu. Ya. Itu yang harusnya dipelajari, teman-teman. Jadi bukan hanya posisi menurut saya. Situ siapa emang penting buat kita? Apa disiplin keilmuannya? Kan gitu. Punya keilmuan apa dia? Disiplin ilmu apa dia? Kok bilang menurut saya? Kan gitu. Maka itulah pentingnya yang namanya belajar, disekolahkan, supaya nggak dibohongin. Gitu loh. Pelajari original teksnya Al-Quran, pelajari Bible-nya, Ibrani, Yunani, pelajari. Gitu loh. Itu teman-teman. Lanjut. Kalau ada tamu. Nah itulah kalau umpama orang yang namanya belajar disekolahkan, ada namanya supremasi salah satu agama. Artinya kekuasaan tertinggi. Ya, upaya tertinggi turun dulu ya, hukum dan ya silakan Bang Satria lanjut. Turun ya, soalnya ini sudah mulai majelis dzikir wa ta'limnya, Mbak, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit ya, saudara-saudaraku izin menambahkan, betul yang dikatakan oleh Ustadz kita tadi, Hanafi ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar, saudaraku ya. Jadi kita belajar itu tidak cukup hanya sampai di sini saja. Kita belajar itu sampai mati. Menuntut ilmu itu sampai mati, saudaraku. Tidak hanya cukup sampai di sini saja. Yang namanya ilmu, saya potong dikit-dikit aja, ya, nggak sampai ya, 1 menit, berapa detik aja. Ya, yang sampai di sini itu, yang cukup sampai di sini itu, cuman sama mantan. Cukup sampai di sini. Kalau nuntut ilmu bukan sampai pinter, sampai meninggal. Mantap Ustaz. Cukup sampai di situ, Ustaz. Jangan sampai sampai di situ. Ya, siap. Kita sapa tamu dulu. Bang Justus, dari tadi minta naikin kenapa, Bang? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal semuanya para ustadz-ustadz di sini, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. izin ya, izin Ustadz, saya menanggapi dari Ustadz Hadapi tadi. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik ya, betul ya? Nah, saya mau menanggapi suri tauladan yang baik. Iya. Seorang suri tauladan yang baik itu bisa nggak berbuat salah? Abang Justus ini Muslim atau Kristen, Bang? Abangku, Bang Saya Justus. Muslim. Hah? Saya Bang Justus. Jadi ketika kita belajar dalam akidah, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu maksum. Artinya Nabi ini harus memiliki sifat-sifat yang namanya yang wajib, ya. Di antaranya kalau dalam Aqidatul Awam itu ada kalimat arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala, telah mengutus Allah anbiya pada para nabi, dzawil fatana, yang punya sifat yang posisi dia fatana, ya. Karena berapa banyak orang bilang kalau fatona tuh diksinya tuh berarti harus pinter semua. Nggak, orang kampung nggak bisa baca tapi banyak yang pandai. Tapi orang sekarang yang bisa baca banyak yang menipu. Fatona di sini artinya kecerdasan tentang masalah spiritual yang ada dan jujur. Dilanjutkan dengan bisidqi, dengan sifat benar, wat tabligh, dan menyampaikan, wal amanah, dan juga terpercaya. Nah, yang mustahil kebalikan dari situ. Mustahil kalau Nabi Rasul itu ndak fatona, enggak benar, mustahil, enggak mustahil juga dia khianat, gitu loh. Lalu ada sifat jaiz, abangku. Dilanjutkan wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi, dan sifat jaiz wajaizun fi haqqihim, pada haknya para utusan karena dia itu adalah manusia, min aradi, pada sifat-sifat pada kemanusiaan. Bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, dengan tidak mengurangi kemuliaan pangkatnya sebagai nabi dan utusan. Seperti sakit. Sakitnya itu ya biasa, manusia sakit, orang manusia bukan Tuhan. Gitu loh. Posisi lupa, Nabi pernah lupa. Tapi lupanya Nabi menjadi syariat. Pernah satu ketika Nabi harusnya salat 4 rakaat, tiba-tiba menjadi, sahabat bertanya, kok 2 rakaat Nabi? Lalu Nabi, sahabat ada geresak-geresuk, Nabi bilang, apakah pertanyaan tadi itu ada yang bilang aku salat 2 rakaat benar? Iya Rasulullah, biasanya kan kalau asar itu 4 rakaat, tapi engkau tadi salat 2 rakaat. Oh, lalu Nabi melanjutkan lagi. Disitulah ada pelajaran syariat, berarti kalau lupa posisi pakai sujud sahwi. Salahnya bukan salah dalam tanda kutip yang besar. Seperti kalau seumpama pada saat Nabi itu di Al-Quran, mungkin nanti akan membawa narasi abasa wa tawalla, bermuka masam. Muka masamnya Nabi nggak sama kayak muka masamnya kita yang kasbon nggak lunas-lunas. Banyak posisi kita dijauhin sama perempuan. Ngelihat muka kita aja udah ruwet, nggak pakai masam aja masamnya ruwet kita. Beda dengan Nabi, gitu loh. Ya, paham ya? Ya, nggak betul Ustaz. Maaf ya, saya belum paham Ustaz. Ya nggak apa-apa, karena memang nggak akan mungkin paham. Saya sedikit Ustadz, boleh ya? Boleh. Aku nanya Bang Justus nih, Bang Justus ini percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Iya. Selain Allah itu semua berhala ya? Iya. Abang percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Iya betul. Abang percaya bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang mulia yang dipilih Allah menjadi rasulnya? Iya betul. Oke, lanjut. Maaf ya Bang, saya belum paham di ayat, kan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab ayat 21. Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri pribadi Rasul sudah terdapat curi teladan yang baik, contoh yang baik. Nah, tadi Abang menyinggung dari surat Abasa, Nabi itu bermuka masam. Nah, apakah ayat ini tidak kontradiksi? Di ayat surat Al-Ahzab Kontradiksi karena keimanan Abang masih nggak paham. Betul Ustaz. Maaf dulu Ustaz ya, jangan dipotong dulu ya. Ya. Maaf Ustaz, maaf ya. Di Quran surat Al-Ahzab sudah jelas Allah menakdirkan bahwa Nabi Muhammad itu suri teladan yang menjadi contoh yang baik. Tapi kenapa Allah pimplan di Quran surat Abasa Nabi? Inilah yang membuktikan orang-orang yang tidak beriman tapi ngaku beriman, teman-teman.
Ini kontradiksi tadi orang makanya- yang aku beriman makanya saya tapi dia tidak Ustadz beriman moderator, dengan silakan. kalamnya kontradiksi. Betul. Ustadz moderator silakan Ustadz kalau mau dikasih ludah rohani. Makanya tadi saya mau penegasan aja ke Ludahin dia. gak enak gua, reak gua udah habis. Enggak, biar saya yang ludah aja, cuy. Udah turun ke bawah. Serigala itu. Bangsat. Penipu. Makanya tadi saya tegaskan tadi pernyataan dia. Saya mau lihat Kita jawabannya. berhati-hati ya saudaraku, ada serigala berbulu domba. Lanjut. Siap. Sendika udah balik belum? Sendika, halo, udah monitor. Udah Sendika. ada. Halo, udah ada bang. Tadi aku Oke, ada silakan kerjaan. lanjut sama Ustadz Hanafi. Tadi pertanyaanmu udah dijawab sama Ustadz. Kamu nyimak apa enggak? Nyimak sedikit tadi bang, tapi sih agak berisik tadi. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan? Silakan langsung tanyakan tentang Islam apapun pada Ustadz Hanafi, silakan. Ya, sesuai dengan pengalaman saya tadi bang. Kalau di dalam Islam pernah mendengar kebenaran tentang Islam, terus dia tetap memilih dalam imannya, misalkan iman Kristen. Abangku, boleh aku potong dikit abangku? Dikit aja. Iya. Ketika abangku sekolah, pasti kan ada kalimat supremasi. Tahu nggak supremasi? Pernah dengar sih bang. Apa artinya? Nggak paham, saya nggak tahu artinya. Jadi Pernah kekuasaan dengar. tertinggi upaya menegakkan hukum dalam menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Maka di situ ada namanya supremasi salah satu agama. Karena abangku kan ingin niat mau belajar lintas agama kan, untuk mencari tahu kebenaran dari setiap agama itu mana yang hak benar-benar, yang harusnya kita benar-benar melihat kebenaran yang hakiki mutlak dari Tuhan sang sumber kan, betul nggak? Ya, betul. Saya akan tanya balik, apakah benar semua agama itu sama? Oke, sama dalam hal apa dulu ini? Oke. Apakah setiap agama itu ada kesamaan tentang mengenai masalah ketuhanan itu? Oh, beda. Nggak, beda. Semua kitab Beda. agama itu memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa loh abangku. Enggak bang, enggak semua setelah saya pelajari. Oke, saya akan bantu abangku. Kalau abangku ingin belajar tentang punya kitab di situ, ada kitab Weda, Tripitaka, ada kitab Bible, ada kitab Al-Quran. Enggak, kalau cuma Bible ada. Cuma kalau yang lain itu Oke, Iya, ada kalau Weda, ada abangku pengen Tripitaka. saya kasih narasi tambahan abangku. Semua kitab agama itu memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa abangku. Di mana datanya? Bible, Ulangan 6 ayat 4, abangku baca. Kalau mau betul. belajar tentang lintas Di agama, Ulangan ayat 6 nomor 4. dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Lalu nanti ketika Yesus ditanya, apakah perintah yang utama? Yesus itu ditanya, apa perintah yang utama? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kalau abangku pengen belajar sama saya, pengen belajar nih, kan nggak ada. Karena posisinya baru mau belajar. Nggak apa-apa. Di Hindu, Upanishad disebutkan, Cakjanuga, Upanishad, bab 6, seksi 2, ayat 1. Kutipan sang sekertanya, Tuhan itu satu tanpa kedua. Lalu nanti Swetaswara, Upanishad, bab 6, ayat 9. Bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Lalu nanti di Hindunya, posisi Budanya juga di Upanishad, bab 4, ayat 19. Ada kalimat Natasha Prima Asti. Baginya tidak ada gambarannya. Lalu nanti ketika di Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan nggak beranak dan nggak diperanakkan. Asy'ara laisa kamitslihi syai'un fil ard, tidak ada yang menyerupai. Nggak sama sang pencipta sama yang makhluk. Pencipta sama yang diciptakan nggak mungkin sama. Kalau jujur mau belajar. Itu abangku. Ada kesamaan di situ loh. enggak, kalau di agama ajaran Buddha bang, saya enggak ada konsep ketuhanan di situ. Saya enggak temukan konsep Ya ketuhanan. kau di ajaran baca, katanya kau mau belajar. Kenapa kau dengan bahasa posisi kalau emang belajar, kenapa nggak terbersit di situ ada Upanishad bab 6 bab 6 seksi 2 ayat 1. Kau baca di situ. Kutipan sang sekertanya, Tuhan itu satu tanpa yang kedua. Kenapa kau nggak pernah belajar? Katanya kau pelajari katanya semuanya. Atau jangan-jangan loncat itunya belajarnya? Sandika ini Kristen ya? Kristen Ustaz? Nggak Loncat tahu. mungkin. Sendika ini agnostik, Bang Teguh izin ya, aku disclaimer dulu.
Oh, Sendika ini agnostik. Dia sebelumnya Kristen, tapi sekarang dia masih percaya Tuhan itu ada, tapi nggak tahu mana Tuhan yang benar. Dia masih mencari tahu itu. Baca lagi Sweta Suara Uspanius bab 6 ayat 9-nya. Bagi Tuhan tuh tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Bahkan kalau perlu bab 4 ayat 19, Natasha Prima Asti, mau tahu artinya apa? Baginya tidak ada gambarannya. Ya. Ya, kitab Upanishad ya tadi ya Bang ya. Iya. Ya, itu kitab agama Hindu Bang. Kitabnya agama Buddha itu beda. Ya iya, kita kan lagi pelajari tentang masalah konsep ketuhanan. Ya, kalau Yang ada di situ saya sebutkan, yang tidak ada mau ngapain saya sebutkan? Ya, maksud saya gini, kalau semua agama mengajarkan Tuhan, Buddha itu nggak kenal konsep ketuhanan setelah saya cari tahu. Ya, pencipta. Pertanyaannya, bagi mereka-mereka yang tak memahami kalimat Tuhan dengan sesungguhnya, pertanyaannya tinggal dibalik. Pencipta sama yang dicipta sama atau tidak? Ya, di agama Buddha Bang, ajaran Buddha itu nggak ada Kita penciptaan. nggak fokus ke Buddha dulu, karena nanti ketika kita tanyakan dengan udah mempelajari seluruhnya nanti kelabakan. Yang sudah dipelajari seperti Bible. Oh, Bible ya. Nah. Apakah posisi di Bible itu Yesus itu benar pencipta? Enggak sih. Kalau Yesus kan manusia kan, kemanusiaan. Ya berarti kan gugur kan? Karena nggak mungkin pencipta itu lahir. Ya betul, gugur ketuhanannya kalau lahir. Ya kan? Berarti ada alam dulu, bumi, langit, ada orang, ada. Tuhannya baru lahir. Kan nggak masuk secara logikanya. Karena mencari kebenaran tuh harus masuk, karena Tuhan ciptakan kita bukan cuman mata, tapi ada logika akal pikiran untuk mencari kebenaran itu. Bukan pembenaran. Itu kalau pengen belajar jujur. Kalau bertanya pengen tentang masalah konsep dalam ketuhanan Islam, monggo silakan tanya. Saya udah tahu Bang, Saya konsep katakan, ketuhanan dalam Islam. Mohon maaf, tapi saya udah paham sedikit sampai konsep ketuhanannya. Oke. Apa yang sudah paham? Udah dipelajari semuanya di Islam? Ya, konsep ketuhanan. Nggak, kalau Apa dibilang itu nafsiyah? semua. Kalau udah belajar Gini, tentang nafsiyah, apa itu nafsiyah? kalau belajar semua, tidak. Saya nggak belajar semua. Ini dasar abangku. Abangku belajar sama orang Islam yang mana? Enggak semua orang Islam itu memiliki disiplin ilmu tentang masalah akidah. Betul. Walaupun betul. dia Islam, nggak semuanya bisa menjelaskan tentang akidah. Betul, Ustaz. Saya orang Islam, tapi saya nggak berani menarasikan sesuatu yang di luar daripada kemampuan saya. Abangku dapat informasi itu dari mana? Betul. Justru Apakah yang ahlinya? betul. Saya gini, kalau saya belajar ya Bang ya, itu kan kalau diskusi begini, contoh nih, saya bisa diskusi sama abang kan Muslim. Nah di situ juga saya belajar ke abang juga. Tapi kalau misalkan bukan diskusi, biasanya saya cari referensinya lewat internet itu. Misalkan website NU online gitu. Nah Nahdlatul Ulama kan, contoh di situ saya buka. Atau misalkan lihat YouTube seperti Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Firanda, yang ini, yang Ustaz yang punya latar belakang pendidikan tinggi tuh, ulama-ulama gitu. Saya biasanya nonton di situ. Kalau kayak belajar sama bukan ahlinya kan nggak tepat gitu. Apakah Harus semua lihat- yang di televisi yang terkenal itu berarti sanatnya nyambung gitu? Enggak, kalau bicara Karena saya nggak dia tahu. posisi terkenal, ada di televisi, terus sanatnya nyambung gitu? Enggak, begini Bang, kalau saya lihat orang nih, lihat dulu latar belakangnya. Misalkan Ustaz Adi Hidayat, latar belakangnya apa sih dia, pendidikannya? Oh dia hafal Quran, oh dia paham tentang ilmu hadis, ilmu fikih. Apa itu fikih? Oh gitu, ya udah belajar di sini. Terus lihat Ustaz Firanda. Apakah orang yang hafal Quran berarti dia masuk surga, Bangku? Enggak, kalau jangan ke situ. Apa kan tahu surga itu punyanya Tuhan kan? Masalah dia hafal itu kita Narasinya, jangan ke situ, narasinya Bang. Bangku diperbaiki dengan kalimat karena dia hafal Quran berarti dia mampu menjelaskan semua. Enggak semuanya, Bang. Bukan begitu Bang Ustaz Hanafi. Begini Bang Ustaz Hanafi, jangan tendensius dulu ke saya. Pokoknya jangan lihat saya saya nggak Muslim. tendensius. Saya membenahi diksinya, gitu loh. Saya begini, saya kalau mau belajar ke seseorang, lihat latar belakang pendidikannya dulu. Oh ternyata Ustaz Adi Hidayat itu pendidikannya tinggi sampai ke mana? Apa itu sudah ketemu sama Ustaz Hadi Hidayat? Ustaz Hadi Iya, Hidayat saya pernah belajarnya- menjelaskan tentang ketuhanan apa?
Enggak, ya saya belajarnya di ini, saya lihat di internet itu. Iya, Bukan- di mana internet tentang masalah Ustadz Hadi Enggak, Hidayat ini- menjelaskan tentang nafsiyah. bisa nggak Anda nggak potong dulu, maksud saya dengarkan dulu saya bagaimana ini saya mencari tahu. Enggak, saya yang itu tepat di sini saya membenahi orang belajar, abangku. Bukan di sini diksinya kita untuk mendengarkan orang lagi bercerita. Kalau curhat itu bukan di sini, tapi kalau mau belajar di sini. Bukan curhat bang, cuman saya kasih tahu bagaimana saya mencari orang yang tepat untuk belajar. Begini caranya bang, saya lihat orangnya dulu. Latar Gini, belakang Bang pendidikannya. Sandika. Bang Sandika kan lagi mau belajar, terus Bang Sandika merasa bagaimana cara yang tepat untuk belajar. Seakan-akan Bang Sandika tuh lagi ngajarin kami semua, nih lo yang tepat belajar. Bang Sandika aja Bukan. nggak paham ketika ditanya nafsiyah itu apa. Begini bang, Anda jangan menghakimi dulu lah. Maksud saya kan dari mana Anda tahu tadi pertanyaannya? Anda belajar apakah guru itu tepat? Nah saya jawab yang kenapa saya katakan tepat, karena saya lihat latar belakang pendidikannya. Oke. Itu bang. Sekarang maksud saya tadi- tanya tentang Gitu. masalah ketuhanan yang simpel. Apakah abangku sudah belajar di Islam itu ada namanya nafsiyah? Nggak tahu saya bang, saya jujur nggak tahu. Tapi kok tadi bilangnya katanya saya udah belajar tentang Tuhan itu. Ini yang dasar loh nafsiyah. Nggak, gini bang ya, tolong jangan dihakimi dulu, jangan dianu lah bang. Enggak, Ini saya kok nggak menghakimi. Siapa yang menghakimi? Saya dengar dulu lah gini, maksud saya begini, tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Ya, Itu apa kan- aja konsep ketuhanan dalam Islam itu apa? Itu dia gini, oke dengar, konsep ketuhanan yang saya pelajari itu dia Apa? menuju ke surat Al-Ikhlas. Nah, nggak tahu saya bagaimana, tapi saya pernah baca Al-Ikhlas itu kayak Tuhan itu tidak sama dengan apapun, tidak serupa, apa lagi ya? Izin Bang Sandy, justru itu Ustadz Hanafi saya undang ke sini agar kamu tuh bisa Udah. Gini Sandy. Karena mau jelasin di komal gitu. Iya, agar kamu tuh gini Sandy, agar kamu tuh bisa bertanya langsung gitu loh. Kalau kamu cuma nonton YouTube, kamu belajar di Google, di situ kan gak ada yang menjelaskan. Dalam Islam itu diperintahkan untuk belajar kepada seorang guru. Ustadz Hanafi ini secara background, kredibilitasnya itu bisa menjelaskan tentang itu gitu loh Bang Sandy. Saya pun orang Islam mengakui itu, makanya saya minta Ustadz Hanafi untuk menjelaskan apa yang ingin kau tanyakan. Kau mungkin merasa gini, Anda mungkin merasa bahwa Anda sudah paham bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam, tapi tidak sesederhana yang kamu bayangkan untuk memahami itu gitu kan. Bahkan kita orang Islam itu sendiri kadang masih masih ini benar nggak Oke. sih, benar nggak sih Kalau begini, jujur masih banyak, kalau terang-terang konsep ketuhanan, maaf saya potong. Iya, saya belajar itu tentang konsepnya. Ya, apa betul. konsepnya di Islam itu yang abangku pelajari? Konsepnya itu merujuk ke surat Al-Ikhlas tadi. Ya, gimana penjabaran tentang ikhlas al-ikhlas itu? Tuhan itu nggak serupa dengan apapun. Katakanlah dia itu satu, tunggal. Nggak ada Tidak satu. serupa. Dari mana satu itu? Ahad tuh Ya, bukan ya udah. satu. Tunggal. Oke, Pak, tunggal. Bukan tunggal. Mana ada tunggal itu? Tunggal itu berbilang, satu itu berbilang. Dari mana tuh? Tunggal apa satu, Bang ya? Itu aja Anda aja bingung menjelaskannya. Karena kan Saya katanya ingin kata menyelamatkan ahad. Anda, tapi Anda selalu untuk dikasih tahu, tapi Anda seakan-akan malah jadi terus membicarakan tentang hal yang Anda nggak ketahui. Itu yang jadi masalahnya. Gitu loh, saudaraku. Enggak, gini, aduh, susah ya, Bang. Ini Anda mau tanya konsep ketuhanan yang saya ketahui atau Abang mau jelaskan konsep ketuhanan? Silakan. Dari tadi, Sandika, justru saya ingin mengumplitkan pengetahuan yang Anda miliki masih mentah itu, supaya tidak terlalu banyak narasi seakan-akan saya tahu kok tentang masalah akidah Islam. Kan gitu. Tapi Anda selalu ngomong-ngomong yang nggak jelas ketika ditanya Anda kebingungan. Iya, kalau saya jujur aja, kalau nggak tahu, saya bilang nggak tahu, Bang. Bukan Tapi Anda kebingungan. bilang tahu kan tadi kan? Iya, konsepnya yang konsep ketuhanan itu saya tahu itu. Nah, maka di situ saya ingin kasih tahu Anda, tapi Anda bilang dengarkan dulu. Anda mau belajar atau saya yang mau mendengarkan Anda? Oke, gini. Tadi kan Abang bertanya ke saya mau jawab nih. Tapi kalau memang Abang mau menjelaskan, silakan. Ya. Saya itu sudah tidak bisa nyaman, teman-teman, ketika ada seorang yang mau belajar sama saya, tapi hati dia itu tidak nyaman, karena nggak akan masuk. Ya, nggak akan masuk. Ustadz, fokus ke kita juga nggak apa-apa, kita masih mau belajar kok. Nggak apa-apa, aku mau dengerin. Lanjut Ustadz, silakan jelaskan konsep ketuhanan dalam Islam bagaimana. Dengan senang hati saya simak, teman-teman di bawah juga dapat edukasi Ustadz. Mungkin teman-teman Islam ada yang imannya belum kokoh,
belum benar-benar tahu. Dan saya nggak peduli, demi Allah teman-teman, saya nggak peduli gitu loh. Karena saya juga bahasanya, saya hanya butuh Tuhan saya nggak butuh dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau teman-teman yang butuh dengan ilmu, silakan. Saya butuh. Nggak peduli. Lanjut Ustaz, lanjutkan Ustaz, saya butuh. Maka itu yang penting buat teman-teman diketahui ya. Ketika ada orang bernarasi, maka ada kalimat fas'alu ahlal dzikri, kata Quran itu. Bertanyalah kepada yang adzikr. Adzikr itu orang yang ahlinya. Gitu loh. Jadi bukan berarti dia dapat secomot lagi masih mentah terus dia menjelaskan. Gitu loh. Maka di dalam Islam itu ada yang 4 dari sekian sifat yang ada pada diri yang namanya Allah Rabbul Jalla Jalal itu ada 4. Ada yang namanya nafsiyah, ada yang namanya salbiyah, ada yang namanya ma'ani, ada yang namanya maknawiyah. Ya. Maka posisi dari nafsiyah itu ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat itu selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Dan di nafsiyah itu ada kalimat wujud yang sering teman-teman diksinya adalah wujud, Tuhan itu ada. Nah, sesuatu yang ada, apakah harus berbentuk, harus terlihat, harus nampak? Kalau sesuatu yang ada itu harus berbentuk, harus terlihat, harus nampak, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Kalau sesuatu yang ada itu harus berupa, berbentuk, terlihat, dan nampak. Maka di sini yang harus pahami adalah wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan selalu tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah makna daripada wujud. Ya, di sini ada dibilang husni ta'lil, nggak bakalan ngerti Ustadz. Orang belajar itu mata pelajarannya PAUD bukan materi kuliah. Ya kalau yang PAUD keluar aja, kalau yang PAUD keluar, gitu loh. Yang PAUD keluar. Yang kalau masih posisi nggak ngerti bahasa, masih belajarnya main, jangan nongkrong di Komal ini, keluar, gitu. Ya, karena akan percuma sia-sia. Ya. Maka saran saya memahami tentang arti wujud itu bukan harus nampak, harus berupa. Karena ketika kalimatnya wujud itu harus nampak, harus berupa, maka akan begitu banyak di muka bumi yang kita tolak. Karena Tuhan ciptakan kita itu ada akal, penglihatan, pendengaran, perasa, hati nurani yang semua bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, mengetahui ini benar dan ini tidak benar. Banyak loh hal di dunia ini yang diyakini dan ditetapkan bukan berdasarkan penglihatan, tapi dengan cara indera yang lain. Apa itu? Contoh, kita punya akal. Kita ini punya akal. Ya. Maka ketika kita punya akal, yakin nggak punya akal? Yakin. Kalau ada orang bilang, ada harus terlihat, harus berbentuk, harus berupa, maka saya minta sama teman-teman yang punya akal, tunjukkan akal Anda kepada saya seperti apa, di mana tempatnya. Supaya saya bisa menerangkannya sama orang yang punya akal. Bingung dia untuk menunjukkan, karena nggak bisa ditunjukkan. Kan gitu. Tapi dia tahu bahwa dia yakin dia punya akal. Dan contoh lain selain daripada penglihatan, pendengaran, tapi dengan cara ilmu, dengan cara diilmui namanya. Misalnya, hari ini hari apa? Hari Kamis. Besok hari apa? Hari Jumat. Kemarin hari apa? Hari Rabu. Penglihatan mana yang bisa mengidentifikasi ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Hah? Apa bedanya dengan besok hari Jumat? Itu semua adalah hal yang bisa diketahui secara pasti dengan cara diilmui, bukan dengan cara dilihat. Kan gitu. Ini yang harus dipelajari. Maka arti wujud itu ada. Maka di situ namanya adalah nafsiyah. Kalau memang Bang Sandika, teman-teman di bawah ini mau belajar. Lalu nanti ada namanya salbiyah, abangku. Apa itu salbiyah? Ta'rifnya hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi azza wa jalla. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk Allah. Ya. Yang tidak pantas untuk Allah.
Gitu loh. Ada berapa di sana? Ada 5. Ada qidam, sedia, bako, kekal, mukhalafatul lil hawadis. Ya, berbeda dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, esa. Ya. Artinya di sini memahami itu. Oh, setelah ada namanya nafsiyah, ada salbiyah. Ya. Maka posisi ketika ada teman-teman yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan yang Kristen, Hanafi, kalau Allah itu memang posisi Tuhan dan dia ada, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka yang jawab di salbiyah ini. Saudaraku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah itu ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan ciptaan. Ya. Ada lagi di bawah katanya Salwi itu di arsy. Ini tipikal wahaboy. Ini kalau orang nggak belajar Quran, nggak belajar bahasa balaghah Quran. Ya. Maka itu penting, yang namanya ngaji secara keislaman, secara ilmu itu penting. Supaya belajar nggak cuman terjemahan, nggak cuman katanya. Gitu loh. Ya. Lalu nanti ada ma'ani. Apa itu ma'ani? Hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Apa artinya? Ialah tiap-tiap sifat yang mawjud, kita ini mawjud yang diadakan sama Allah. Kalau Allah itu wujud, kalau kita mawjud yang diadakan sama Allah. Tiap-tiap sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat yang mawjud, yang mewajibkan baginya satu hukum. Maka di situ ada yang namanya 7 sifat di ma'ani itu. Yaitu kudrah, kuasa. Kita punya nih kudrah itu kuasa. Kita mau tetap di komal, kita mau pergi ke komal lain, kuasa kita mau ngapain silahkan. Iradah, punya kehendak, kamu memotong suara saya, mau memotong ini diksi pembicaraan, silahkan, itu kuasanya Anda, berkehendak Anda. Boleh Anda kehendak itu. Mau naik, mau turun, hak Anda. Tapi kehendak kita terbatas, kuasa kita terbatas. Ilmun, kita juga punya ilmun yang ketiga, pengetahuan, tapi pengetahuan kita terbatas. Hayat, kita hidup, ya. Hari ini kita hidup, tapi hidup kita juga ada jatahnya, ada masanya. Sama mendengar kita, tapi pendengaran kita juga ada batasannya. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 10 meter, 100 meter udah nggak dengar lagi. Basar, ya, yang keenam, melihat. Penglihatan kita juga terbatas. 1 meter masih lihat, 2 meter, 3 meter, bahkan 100 meter udah mulai rabun, nggak kelihatan. Basar tuh melihat. Nah, ada kalam, berkata-kata, tapi perkataan yang kita susun berupa segala sesuatunya juga terbatas. Maka di situ, di ma'ani itu, yang namanya kita, ini yang namanya kalau dalam bahasanya kitab mereka itu, Kristen itu, yang segambar. Bukan berarti bentuknya Tuhan sama kayak kita. Paham ya? Maka nanti ada maknawiyah yang terakhir. Apa itu maknawiyah? Ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati madamatiz zat mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama kekal zat dan dikarenakan dengan suatu karena. Kalau tadi kita ada qudrah, kuasa manusia, tapi untuk Allah qadirun, Allah maha kuasa dan tak terbatas kekuasaannya. Kalau ada pada diri manusia iradah, berkehendak, tapi untuk Allah muridun, dia maha berkehendak, suka-suka Allah. Ya. Kalau posisi ada ilmun, kita mengetahui, tapi kalau untuk Allah alimun, dia maha mengetahui. Hayat, hidup. Untuk manusia hidup hari ini, kalian yang di bawah, yang di atas semua masih hidup. Tapi kalau untuk Allah hayyun, dia maha hidup. Kan gitu. Lalu ada sami'un untuk Allah, kalau kita sama mendengar. Tapi kalau untuk Allah sami'un, dia maha mendengar. Sampai gertakan hati kita, hari ini gertak apa kita? Nggak nyaman sama orang, ini sama Allah tahu.
Basirun. Untuk Allah itu maha melihat. Kalau manusia basar, terbatas penglihat. Tapi kalau untuk Allah, basirun, yang maha melihat. Kalau untuk manusia kalam, berkata-kata, untuk Allah mutakallimun, dia maha yang namanya berkata-kata. Penjabarannya satu-satu nanti. Ketika dalam kalam, mungkin Bang Sandika dan teman-teman yang Kristen, yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, ya, berarti Tuhan itu kalamnya bahasa Arab ya. Buktinya di itu bahasa Arab. Ingat kawan, bagaimana wahyu disampaikan bila tanpa suara dan tanpa huruf, bila sautin wala harfin. Karena suara dan huruf hanya bisa muncul dari jism. Sehingga mengatakan Allah bersuara sama saja dengan mengatakan zat Allah itu sama dengan makhluk. Maka itu terbantahkan. Suara dan huruf adalah sesuatu yang mengalami perubahan dan berupa susunan. Ini adalah bukti bahwa suara adalah makhluk. Dan sebuah kemustahilan bila zat Allah melahirkan makhluk. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah tidak melahirkan dan tidak melahirkan, apalagi suara. Nggak mungkin. Bahkan dalam ilmu modern menetapkan bahwa hakikat suara itu adalah gelombang getar dalam frekuensi tertentu yang mengalir melalui media yang dapat dikompresi. Semisal udara dan air, atau melalui media benda padat dengan mode propagasi, proses pengiriman. Suara selalu membutuhkan benda fisik, secara Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk yang butuh kepada pencipta. Lalu suara juga dapat menghalangi oleh media lain yang mencegah sampainya gelombang getar itu, yang mengurai efeknya. Karena karakter suara seperti ini berlaku universal, dalam arti tidak ada satupun suara yang tidak demikian meskipun bunyinya berbeda-beda. Lalu sekarang, layakkah suara disebut sebagai salah satu hal yang keluar dari zat Allah? Tentu sangat tidak layak. Akhirnya bagaimana wahyu itu disampaikan bila tanpa suara dan huruf? Kita ngambil bukan menurut Hanafi, kita ambil dalam kitab Fathul Bari, halaman 458 kalau kitab saya. Apa katanya? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar, dikatakan, wa hadza hasilu kalami ma yanfis sauta minal a'immati wa yalzamu minhu anna Allah lam yusmi ahadan min malaikatihi wa rusulihi kalamahu bal alhamahum iyahum. Apa kata artinya? Ini adalah konklusi pendapat para imam yang menafikan adanya suara dari Allah. Konsekuensinya adalah apa? Bahwa Allah tidak memperdengarkan kalamnya dalam bentuk suara pada suatu malaikat dan rasulnya, tapi dengan cara bal alhamahum iyahu, tapi dengan cara mengilhamkan kepada mereka. Nanti terlalu panjang, dan akhirnya kita belajar pelan-pelan supaya kita ini belajar kepada sang ahlinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Alhamdulillah banyak ilmunya Ustadz. Masya Allah, subhanallah. Ya, terima kasih Ustadz Hanafi, sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau malam ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, lanjut. Bro Sendika, gimana bro? Bro Sendika, gimana? Banyak pelajaran yang bisa kita dapat, yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi, Bang Sendika. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Gopur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya, fakir ilmu ini. Saya dari tadi nyimak Ustadz Hanafi di bawah. Mantap. Lanjut Ustadz. Ya, dari mana tadi Ustadz Gopur? Itu muridnya Makoli Ustadz Gopur. Biasa maljum. Ya, Bang Sendika gimana Bang Sendika? Alhamdulillah. Apalagi yang ingin ditanyakan Bang setelah dijelaskan konsep ketuhanan dalam Islam dengan begitu jelasnya? Gimana? Oke. Gratis Bang ilmu di sini. Ya Allah, Abang nggak perlu bayar. Nggak pakai perpuluhan lagi. Nggak pakai perpuluhan lagi. Kita ngajar tanya perpuluhan gitu. Ustadz Hanafi.
bagaimana pandangan Ustaz Hanafi terhadap Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Firanda? Coba dijelasin dulu, Bang. Oh, kalau pandangan saya lebih condong kepada Ustadz Adi Hidayat daripada Pirondo. Kalau rondonya saya mau, tapi kalau Piranda saya tidak mau. Sandika. Jadi kalau rondo saya mau, tapi kalau Piranda saya tidak mau. Saya lebih condong kepada Ustadz Adi Hidayat, gitu. Maksudnya gimana, Bang? Ada Firanda namanya, nama ustaznya itu Firanda, Ustaz Adi, dan satu lagi Gus Baha. Nah, saya lebih condong kepada Ustadz Gus Baha, itu daripada posisi untuk Piranda. Tapi kalau Randanya saya agak milih kalau Randa. Tapi kalau Piranda saya tidak mau, gitu. Maksudnya apa ini? Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya abang ini apa? Maksudnya Ustaz Firanda itu juga termasuk orang yang berpendidikan tinggi juga. Waktu saya lihat latar belakangnya, dia menyampaikan tentang kajian tentang Islam bagus. Ustaz Adi Hidayat juga bagus. Saya ikut tuh, Gus Baha saya ikut 3 tuh. Saya coba-coba cari di internet. Bagus itu kajiannya. Menurut iya, Bang. Yang paling bagus tuh Randa, Bang, daripada Piranda. Kalau Piranda saya sudah tahu, Bang. Sebelum Abang saya dari dulu Piranda juga saya tahu. Tapi ada yang tidak saya sepakati, Bang. Gitu loh. Enggak, Abang ini mengolok-ngolok orang atau gimana sih, Bang? Siapa yang mengolok-ngolok? Abang tahu arti Randa nggak, Bang? Iya, saya tahu latar belakangnya. Dia di kuliah di Madinah. Dia hafal Quran. Setiap kuliah di Madinah berarti benar gitu ajarannya gitu? Saya nggak bilang setiap kuliah, tapi pendidikannya berarti dia. Ya kalau pendidikannya dari Madinah berarti udah pasti benar gitu. Saya nggak bilang pasti benar loh. Bang, Abu Jahal itu di Mekah, Bang. Tapi juga nggak benar juga, Bang. Maksudnya, gimana sih ini? Nggak sampai dia, Ustaz. Pilih-pilih guru itu, Bang. Nah, gini Bang Sendika, nggak selalu kita melihat seorang guru, apalagi di zaman sekarang itu dari ketenarannya dia, seberapa terkenal dia, dari background pendidikannya dia, gitu loh. Abang pernah mungkin mendengar istilah Wahabi, Syiah, pernah dengar? Oh, kalau istilah-istilah gitu pernah. Nah, orang-orang seperti itu juga banyak yang orang-orang seperti itu juga banyak yang berpendidikan, Bang. Itulah maksud saya, maksud Ustaz Hanafi itu memilih-milih guru yang mana. Bang, kalau masalah ilmu, iblis pun lebih jago, Bang. Lanjut. Betul. Enggak, Bang, masalah ilmu itu bukan om pimpel lah. Ilmu itu dicari, Bang Sendika. Ya ini saya cari ilmu, Bang, saya nyari. Ya, di sini kita sedang berhadapan sama Ustadz Hanafi. Ya. Jika abang nggak bertanya bagaimana tanggapan Ustadz Hanafi tentang Ustadz Adi Hidayat, tentang Ustadz Firanda, tentang Gus Baha, karena masing-masing memiliki keahliannya, Bang. Masing-masing memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Begitu, Bang Sendika. Ya. Iya, betul sekali saudaraku. Jadi buat Bang Sendika, jangan kemana-mana dulu, Bang. Kita fokuskan ke Ustadz Hanafi dulu. Jadi jangan kita fokus ke Ustadz dengan Hanafi yang lain. Lanjut aja. Apa yang pengen abang tanyakan deh tentang Islam? Tadi tentang daripada perbandingan Ustadz itu, aduh, itu kami sakit kepala juga dengar, Bang. Fokus saja, Bray. Kalau abang kutanya yang mana lebih pandangan abang tentang pendeta Luga sama medis, pendeta Torokosik, itu gimana? siapa? Nah, Siapa? Pendeta Toro kan ada di TikTok itu viral, Bang. Namanya Pendeta Toro. Ada juga Pendeta Luga. Bagaimana pandangan abang tentang mereka? Kalau saya pribadi melihat mereka membawa ajarannya ya sesuai dengan pengetahuannya masing-masing gitu. Ya udah, mereka masing-masing itu ya ada pengajarannya itu. Nah, oke, kalau udah seperti itu kan berarti di dalam Islam itu juga memiliki tapi Islam tuh ya seperti itu, Bang. Islam tuh kaya kan ilmu pengetahuan. Masing-masing daripada guru kita itu memiliki keahliannya. Itu banyak yang berbeda-beda keahliannya. Ada yang ketika yang ahli memang ketika abang bertanya tentang Quran, ada yang memang pakar hadis, begitu, Bang. Berbeda-beda.
Nah, jadi Oke, gini Bang. kita kan sedang menghadapi Ustadz Hanafi. Saya minta tadi, saya japri lewat WhatsApp. Kalau saya keahliannya mewaraskan orang gila, Bang. Ini bayangkan Bang Sendika, demi Bang Sendika ini saya japri Ustadz Hanafi lewat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadzku, minta waktu ini, ada anak-anak pengen belajar tentang Islam, pengen bertanya bagaimana itu Islam. Aku japri Ustadz Hanafi. Sudah Ustadz Hanafi masuk di sini, kau nggak nanya, lucu. Malah kau nanya bagaimana pandangan Ustadz Hanafi tentang Ustadz Adi Hidayat. Waduh. Kau tanya apapun lah tentang keilmuan, bagaimana Ustadz, pandangan Ustadz tentang ini, perbandingan agama, kan katamu kau belajar itu, kau sedang berposisi kau sedang agnostik hari ini, membandingkan mana Tuhan yang benar, mana agama yang benar. Kalau Islam itu kita percaya bang, cuma satu saja agama bang yang diridhoi oleh Allah, cuma Islam. Itu ada tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 3. Banyak bang, silakan. Tentang ini Bang, kan saya kan keluar dari pengajaran Kristen karena ada neraka kekal. Nah, di Islam benarkah bahwa orang kafir itu kekal di dalam neraka? Oke, silakan Ustaz. Benarkah dan hadis tentang orang-orang kafir itu kekal dalam neraka? Ya. Ini kita lagi posisi ngobrol sama istri juga ini. Gue sambil makan bubur kacang hijau gitu loh. Habis gara-gara gue ngomong rondo, akhirnya takutnya Bang Sandika nggak tahu rondo itu apa. Ya. Tadi soal rondo-rondonya itu aku selesaikan makan juga, dulu. Bang Sendika. Soal rondo-rondo tadi itu Ustadz Hanafi bercanda, itu maksudnya soal janda. Itu bercanda soal janda, Bang Sendika. Ya, maaf Jadi ya, Bang kalau Sandika kurang biar nggak paham terlalu ini Bang arti, Sandika. ya, Biar nggak kata terlalu bahasa. tegang. Biar nggak terlalu tegang. Iya, Ngobrol sama saya betul. enggak. Cuman saya bahasa Biar nggak saya terlalu itu tegang. tegas kepada Kalau orang-orang Bang yang Sendika tegang semua kita ini. Ya. Kita nih ngikuti kau aja Sendika. Ini malam ini khusus yang diajarin itu kau aja soalnya. Spesial. Waduh, khusus ya. Spesial. Aduh, kan aku udah janji sama kau, betul? Aku janji kemarin kan? Ya, kemarin aku datang, Bang, tapi Iya. jam setengah 9. Nah, aku udah janji. Kedatangan Ada bang dokter kemarin ya? Jadi ya ada saya itu. Itu sampai ke WA kan ku japri Ustadz Hanafi. Untung aku nggak WA Bang Zuma ke sini. Kau langsung syahadat nanti. Bang coba padat jadwalnya Bang. Sibuk kalian. Saya nggak Jadi, padat soalnya Bang ditangkap. Sandika, makanya itu Iqbal tuh lucu dia. Paling nggak Kita malam padatnya ini Bang satu Sendika. Ustadz nih, karena dia padatnya cuma nama janda doang gitu loh. Ustadz Hanafi itu biasanya kajian tuh pagi, ngajarin ibu-ibu baca Quran gitu-gitu Bang Sendika. Siang, sore. Ngajar. Dalilnya Bang tuh. Jadi gini jawabannya. Iya, silakan Ustaz. Termasuk akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah meyakini kekalnya neraka dan kekal siksaan neraka bagi orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman yang masuk neraka, mereka itu tidak kekal di dalamnya. Bahkan akan keluar darinya dan masuk ke dalam surganya Allah. Mereka juga meyakini kekalnya surga dan kekalnya kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman. Kalau bertanya tentang masalah dalil dengan posisi ada akli dan nakli, ya. Bismillah walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yakhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka yang namanya azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Ada lagi di mana? Al-Ankabut 23. Apa kata Allah? A'udzubillah, bismillah. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'su min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Ya. Bahkan dalam surat Ibrahim ayat 21, ya, di situ semuanya. Bahkan ada lagi nanti di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Oh, banyak sekali. Bahkan nanti ada di posisi An-Nisa ayat 56. Orang-orang kafir itu lama, abad dan abidin. Gitu loh.
Pertanyaannya sekarang begini. Ketika orang-orang yang kafir, kenapa mereka itu mendustakan Allah? Tentu abangku, menjadi catatan terpentingnya adalah, saya selalu katakan ke teman-teman, sahabat-sahabat debaters muslim, teman-teman yang sedang nuntut ilmu, ya, satu-satunya kitab suci ini, agama, ya, setahu saya yang fakir ilmu ini, yang miskin banget ilmu saya, setelah saya baca dari semua kitab-kitab, hanya Al-Quran yang perintahnya untuk mikir supaya dapat Islam. Betul. Hanya Al-Quran yang perintahnya untuk mikir supaya dapat Islam. Dan perlu diketahui yang kedua, mengaitkan 100% orang itu tidak mikir itu dengan neraka. Orang Islam tapi dengan keislamannya dia nggak pakai pikirannya, nggak sholat, nggak apa, ya masuk neraka. Kalau orang-orang kafir selama-lamanya, gitu loh. Maka ada kalimat di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, wa ya'dzu billahi bismillah wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia nih nanti ini, ya. Mereka itu akan masuk ke dalam posisi neraka. Bagi siapa untuk mereka ini? Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka punya hati, tapi hati tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah, menyimak ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata, tapi mata tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya kuping, tapi kuping nggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi masuk neraka orang-orang, kenapa mereka? Karena dikasih akal, nggak mau mikir. Makanya nanti di dalam surat Al-Mulk ayat 10 Allah mengatakan apa? Wa yadzubillah wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka tuh berkata, oh sekiranya kami dulu mendengar obrolan dari Bang Ibra, Bang Iqbal dan teman-teman semua dari Hanafi, ya, kalau saya memikirkan peringatan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala yang selama-lamanya. Kan begitu. Nah yang berikutnya teman-teman, kenapa kok khamar itu diharamkan di dalam Islam? Bahkan di dalam Islam disebutkan dalam Ummul Jaraim, ibunya dari seluruh tindakan kriminal. Karena khamar itu ngilangin akal. Kalau hilang akal, semua jadi salah. Karena orang nggak bisa beriman. Dan boleh nggak orang muslim itu nggak sholat? Boleh. Kalau hilang akal. Maka agama hanya untuk orang yang berakal. Jadi kalau ada tappingan di bawah yang narasinya seperti orang yang tidak posisi on, anggap dia tidak berakal. Karena orang on itu masih bisa diajarin, tapi kalau orang nggak berakal nggak bisa diajarin. Gitu, wallahu taala alam bisawab. Gitu teman-teman. Iya betul sekali saudara-saudara, ya sudah disampaikan Ustadz kita Hanafi. Pertanyaan terakhir lah. Ini pertanyaan terakhir nih, sebelum saya turun. Ya silakan, apa itu pertanyaannya saudaraku? Misalkan nih ada orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, besar dari keluarga itu. Nah terus di usia 20 tahun dia meninggal di dalam kekristenan, dalam imannya Kristen, tapi dia pernah mendengar tentang Islam. Nah kalau orang yang berusia 20 tahun pernah mendengar tentang Islam tapi tetap di dalam Kristen, apakah dia dicap kafir juga? Oke. Kita akan bahas dari posisi yang paling terendah, yang paling simple. Salam buat teman-teman yang udah hadir di Komal ini, tapi jangan lupa tap-tap layarnya teman-teman.
Betul itu tuh. Saya mau Jangan lupa tap layar teman-teman. Bantu tap Iya. layar teman-teman biar Kita punya kokoh. tap Jangan layar lupa dulu follow ya, Ustaz yang di atas Hanafi. Di maupun follow yang di bawah. teman-teman semua di atas ya. Biar Follow Ustaz gelombangnya Hanafi kencang, terutama. Terima nggak ada kasih. banned dari TikTok. Iya, ini udah nggak bayar dikasih ilmu, follow juga nggak mau. Gimana teman-teman ini? Gak perlu ngeluarin anak Cina, gak perlu ngeluarin anak paus, nggak perlu. Saya kerja, teman-teman yang penting koma. Gitu loh. Ya gini loh, abangku, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak Adam kata Rasulullah terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu yahudiyan, aw nasraniyan, aw majusian, maka nanti tergantung bapak ayah ibunya. Yang dia nanti menjadi majusi, menyembah matahari, menyembah api, menyembah Yesus, ya, Nasrani, Yahudi, tergantung orang tuanya. Jadi nggak ada istilah kalimat anak haram, abangku. Yang haram tuh perbuatan bapak ibunya, gitu loh. Karena berzina. Kalau anaknya nggak bisa dibilang anak haram. Semua anak terlahir dalam keadaan suci. Ketika abangku terlahir di kondisi bapak ibu Kristen, kan tadi saya sudah bilang abangku, ketika kita posisinya sudah akil balik, sudah berakal, maka kita lagi mencari tahu. Ya, kalau sudah dapat informasi tentang datangnya Islam, dia udah dapat nih informasi tentang Islam, terus dia tidak mau, maka di situ tetap selama-lamanya dalam neraka jahannam khalidina fiha. Maka tadi dalam surat Al-Mulk tuh udah dijelaskan kan sama saya kan? Oh, kata Allah, walau waqalu law kunna, dan mereka berkata law kunna, sekiranya kami nasma'u mendengar, au naqilu menggunakan akal kami berpikir, peringatan-peringatan, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala yang selama-lamanya. Karena kita sudah menyampaikan. Tapi kalau ada orang terlahir, bapak ibunya kafir, tapi dia posisi dalam kondisi belum akil baik, tidak dapat informasi, maka di situ namanya fatrah. Apa itu fatrah? Orang yang belum mendapatkan informasi. Atau dia sudah terlahir nih, tapi sampai umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi mendapatkan informasi tentang Islam yang salah. Bisa dikategorikan juga fatrah menurut sebagian para ulama. Apalagi dia hidup di dalam hutan, dia nggak dapat informasi tentang Islam, maka itu fatrah. Kalau dia baik, nanti Allah kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab, tergantung Allah. Kalau dia baik, nanti pasrahkan kepada Allah. Kalau baik, pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau dia sudah dapat informasi tentang ajaran, tapi informasi yang baik. Tapi kan ada orang yang Ustaz, itu di sono tuh, tapi dia dapat informasi tentang Islam yang keliru, yang salah, yang ini. Bisa dikategorikan fatrah, salah mendapatkan informasi tentang Islam. Islam itu teroris gitu loh. Islam itu ini. Nggak mau dia mencari tahu. Ketika udah dapat informasi, dia nggak mau cari tahu. Maka disitulah kalimatnya seperti yang saya sebutkan ayatnya, abangku, bahwa dia nggak menggunakan akalnya untuk mencari tahu pembenaran. Maka masuk tuh, walaqad dara'na li jahannama katsiran, sungguh akan aku isi neraka jahanam kebanyakan. Siapa mereka manusianya? Yang lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati nurani, pikiran nggak digunakan untuk berpikir mencari kebenaran. Walahum a'yunun la yusiruna fiha, punya mata tapi mata ini nggak digunakan untuk mencari tahu mana kitab yang benar. Cari Bible, Tripitaka, Wedanya, ya, Ajian Surat Jiwa, Waringin Sungsang, umpama kitabnya umpama ada Waringin Sungsang, dicari tahu tuh gitu loh. umpama. Nah, maka di situ dicari tahu tuh. Maka ketika dia itu nggak gunain itu semua, ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafil, mereka lah orang-orang yang ghaflah, lalai. Berarti kayak ini ya, kayak domba sesat juga ya? Iya, itu. Oke. Artinya orang yang berusia 20 tahun pernah mendengar Islam, meninggal di dalam imannya Kristen, tetap kafir dan masuk neraka kekal. Iya. Gitu ya, Pak Ustaz?
Ya. Kan bedanya kita sama binatang apa sih abangku, Bang Sandika? Kita kan ada akal kan. Ya, Bang Sandika jangan ini ya kaget, nada saya orang-orang timur, orang Madura kayak gini abangku. Jadi nggak bisa dipaksa kayak Sunda, kayak lemah lembut, nggak bisa bang. Emang udah karakter kita Bang Sandika. Iya, Tapi hati saya lembut kok Bang Sandika. Ada masalah dengan itu. Oke. Iya, makanya banyak saudara-saudara kita yang dari Kristen itu mualaf semua. Bukan ini. Pak Ustaz tahu, saya keluar dari kekristenan karena itu. Ada neraka kekal itu. Karena saya nggak terima teman saya itu yang Muslim itu usianya 20 tahun ya. Baru 20 tahun meninggal, terus dalam pengajaran keyakinan saya dia itu di neraka kekal. Itu yang saya sulit terima di situ. Makanya saya keluar dari ajaran kekristenan itu. Iya. Ketika saya tanya pendeta saya, iya, teman saya ini itu masih sebenarnya 20 tahun, bang masih muda. yang disampaikan oleh pendetanya abang Sendika itu malah sebaliknya itu bang. Jadi umat Enggak, Muslim gini bang, maksudnya itu ya, kalau di dalam pandangan dimasukkan kekristenan, oleh bukan Allah dalam pandang Islam. surga. Kita tahu, kalau di dalam pandang Islam, ya jelas. Kalau saya yakin teman saya ini bakal surga itu. Iya. Karena orangnya baik banget itu, taat beribadah. Iya, iya. Iya, Nah, betul. tapi kalau di dalam Iya, betul, kekristenan, dia itu masuk neraka kekal. Dan itu yang sulit saya terima, karena dia cuma hidup di dunia 20 tahun. Dan dia selama hidup berbuat baik. Kalau dia baik belum dapat informasi Islam ya nanti sama Allah sesuai dengan kebaikannya dimasukkan ke dalam namanya fatrah bang. Fatrah itu yang belum dapat informasi tentang Islam atau dia dapat tapi salah tentang Islamnya gitu loh bang. Dan dia nggak sempat, dia lagi mencari tahu dan dia nggak sempat ya maka itu nanti. Tapi kalau dia sudah dapat informasi dan dia tidak posisi ke dalam, makanya di situ ada kalimat gini bang hadisnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syaraka. Itu banyak tuh, bahkan ada seorang dokter ya, dia bertanya, pendidikan dia tinggi. Saat ini saya masih bingung dengan hadis ini. Apa? Ini man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syaraka. Rasulullah kok bilangnya seakan-akan kayak membolehkan zina, membolehkan menjadi orang yang nggak benar gitu loh. Maksudnya gimana? Ya ini artinya kan gini, saat siapa orang yang mengatakan dia la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun dia seorang penzina, walaupun dia seorang yang nggak benar. Ya. Maka saya katakan sama dia, abangku, kalau Anda posisinya masuk dalam satu karyawan, ini logika ya. Karyawan Honda seumpama. Dan dia sudah ada nama di situ, kemungkinan dapat gaji bulanan dapat nggak Bang Sandika? Iya, kalau ada nama. Betul. Ya kan karena dia udah posisi jadi karyawan itu kan. Walaupun dia menjadi karyawan yang mungkin nggak becus, betul nggak, Bang Sandika? Iya toh? Itu. Baru dia paham. Oh gitu maksudnya. Ya iyalah. Karena apa? Kuncinya posisi orang untuk masuk surga ya la ilaha illallah. Gitu. Syahadat tadi, maka di situ ada rukun bang. Saya ulang, syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Jadi orang untuk masuk Islam itu bukan Al-Quran, bukan hadis, ya, bukan. Tapi akalnya harus benar dulu. Karena percuma orang dicekoki dengan dalil, dengan hadis, seperti narasi-narasi yang nggak benar di bawah, kalau dia akalnya koslet. Karena akalnya yang koslet gitu loh. Percuma karena akalnya koslet. Maka syaratnya untuk dapatkan posisi masuk ke dalam kebenaran Islam itu akalnya jangan koslet. Gitu loh. Nah, nanti ketika ada rukun-rukun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan, itu namanya rukun. Nah, ada namanya, nanti abangku kan sempat tuh kita ngobrol ya sore ya tentang rukun Islam, rukun iman, betul nggak Bang Sandika? Nah, itulah nanti ada rukun Islam, rukun iman, iya. Nah, rukun Islam itu apa yang harus dipenuhi? Syahadat pertama. Ada pertanyaan malah lebih menggelitik abangku. Syahadatnya orang Islam itu ndak logik katanya. Kenapa? Karena penyaksian yang dia nggak pernah menyaksikan, kan gitu abangku. Dia lupa makna arti daripada syahadat itu bukan hanya kesaksian atau penyaksian,
Tapi makna lain daripada syahadat yaitu al-ihbar wal i'lam, mengabarkan atau mengumumkan keislaman. Artinya, ketika seseorang bersyahadat, dia mengabarkan dan mengumumkan keislamannya, karena nanti teman-teman, bahaya sekali ketika kita tidak mengetahui sesuatu secara definisi bahasa, secara istilah, kemudian kita menyimpulkan hukum atas sesuatu tersebut. Nah, makna syahadat lainnya adalah apa? Dia seperti sumpah. Yang mana seorang muslim ketika dia mengucapkan rukun tadi, mengikrarkan syahadat, dia lagi bersumpah. Ya, berjanji akan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh seperti sumpah prajurit, sumpah jabatan. Nah gitu loh Bangku. Ya, jadi itu yang mereka nggak pahami makna daripada kenapa sih harus bersyahadat rukun Islam. Yaitu memproklamirkan dirinya. Gitu, Bang. Kembali ke yang kafir tadi, Ustaz. Artinya kalau dia 20 tahun meninggal sebelumnya pernah mendengar Islam, tapi memilih tetap dalam kekristenan, artinya kafir juga kan, gitu maksudnya? Iya, selama-lamanya. Ya, oke. Baik, saya paham. Udah cukup, silakan dilanjut, Bang. Ya. Saya turun ya. Kasih ya, Bang. Ya, Bang Sendika, sehat selalu Abangku. Sukses. Terima kasih banyak Sendika ya. Terima kasih Bang Sendika sudah hadir di Komal ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Hanafi sudah banyak kasih kita ilmu nih, luar biasa kawan-kawan ya. Bubur kacang hijau sampai habis, Bang. Bubur kacang hijau habis, Bang. Kenal habis juga lu, Bang. Hah? Apa bubur kacang hijau? Oh, bubur kacang hijau. Bini gua nggak mau, gua bilang. Samsu aman, Samsu aman itu bubur kacang hijau itu protein tinggi itu. Iya, gue bilang gue nggak mau tadi, Bal. Gue bilang enggak. Yes, tapi gue sambil ngobrol lapar juga, orang nggak ngerti. Jadi gue makan aja, habis juga. Siap Ustaz, siap. Mantap. Ayo teman-teman yang lain lanjut. Moderator, gimana? Ada tamu Mas Jaki. Oh, ini ada tamu ya, ada tamu. Mat Zakiro. Assalamualaikum Mat Zakiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Yang Ustaz Bang Hanafi, Bang, bukan saya. Ya, semua di sini yang di apa? Sebelum saya Ustaz semua lah itu. Gimana Bang? Penghujat hostnya penghujat itu, Bang. Lagian dipanggil Ustaz. Panggilan itu kan doa, tinggal ngaminin aja susah amat. Saya dulu diingetin sama guru saya loh. Ya, amin. Iya betul itu. Ustaz, panggilan tuh doa gitu loh, daripada di apa namanya, posisi saya dulu lagi ada di Keramat Tunggak itu. Saya kan deket nih Jakarta Utara tuh. Dipanggilnya anjing laut, kuda laut, panggilan jelek. Lagi bangga banget panggilan jelek. Kalau dipanggilin bagus, Ustaz, amin ya Allah, makasih Bang. Ya. Gitu. Boleh nanya Ustadz ya? Waduh, Bang, saya dari tadi, ini sebetulnya pertanyaan saya tuh paling suka di muka bumi cuma satu, Bang. Saya sejak mondok dari Madura pindah ke Jakarta, pindah-pindah kemana mondok. Ya. Di muka bumi pertanyaan yang paling saya suka tuh cuma satu, Bang. Apa itu? Berapa nomor rekeningmu, Ustaz Hanafi? Itu. Bisa aja nih Ustadz ini ya. Bang Atepling tadi mau naik Bang Atepling. Silakan Bang Atepling naik Bang, apa Bang? Lanjut ngobrol-ngobrol, kalau tahu saya bisa jawab, kalau nggak bisa PR insya Allah. Saya tanya sama guru. Ya, sebelumnya mau izin ini. Tadi saya menyimak itu ya tentang taat kepada Allah dan Rasul itu ya Ustadz ya. Saya pernah baca di surat An-Nisa ayat 59 itu di situ wa ulil amri itu sebagai taat kepada ulil amri itu sebatas mana sih Bang, dan definisi daripada ulil amri yang ada di surat An-Nisa 59 tersebut bagaimana? Gimana Bang? Maaf Bang, baru nyimak, saya lagi di jalan ini, gimana? Ya, tadi kan disinggung tentang taat kepada Allah dan Rasul itu ya Ustaz. Emang sempat ada itu ya, abangku, tentang masalah ulil amri kayaknya
Ya, Nggak ya, ada itu ya, yang tadi ya? artinya apa namanya pengertian di situ surat An-Nisa tersebut kan ada lanjutannya itu kan Ustaz, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri kan gitu kan. Nah kita itu sejauh mana sih taat kepada ulil amri kalau menurut apa namanya secara bahasa ataupun istilah itu pengertian tentang ulil amri di dalam surat An-Nisa 59 tersebut Ustaz. Oke. Yang 59 kalau nggak salah ayat itu bismillahirrahmanirrahim. Bentar teman-teman minum dulu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau nggak salah itu ya? Betul nggak sih? Ya betul Ustaz, betul. Salah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, pada Rasul, ya, artinya Nabi Muhammad dan ulul amri. Jadi pemegang kekuasaan yang dimaksud situ ya kan? Di antara kamu. Nah, kalau kalimatnya lanjut kalimatnya dan jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Jadi ayat ini termasuk salah satu daripada ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa. Surat ini merupakan surat keempat daripada Al-Quran yang kita pahami ya, kalau nggak salah ya. Nah, bahkan asbabun nuzul daripada surat An-Nisa ayat 59 adalah peristiwa yang menjadi penyebab turunnya satu ayat dalam konteks surat An-Nisa 59 yang menurunkan ayat ini sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di tengah pasukan muslim. Ya, saat itu Rasulullah tuh mengutus pasukan ke suatu tempat, pasukan dipimpin oleh namanya Abdullah bin Huzaifah bin Qais dari kalangan Ansar itu. Ya. Sebelum berangkat Rasulullah itu berpesan kepada pasukan untuk menaati pemimpin. Gitu. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, alhamdulillah. Nah, teman-teman, nah, pada saat di posisi peristiwa diceritakan kitab dalam Sahih Bukhari, riwayat Imam Ahmad dari Ali berkata Rasulullah itu mengutus suatu pasukan yang dipimpin oleh seorang Ansar. Setelah itu mereka itu berangkat, si pemimpin mendapat masalah untuk mengatasi mereka. Maka si pemimpin berkata kepada mereka, bukankah Rasul telah menyuruh kalian agar menaati aku? Mereka mengiyakan. Si pemimpin berkata, ambilkan aku kayu bakar. Kemudian si pemimpin ini meminta api dan menyalakan kayu bakar lalu berkata, aku memerintahkan kepada kalian agar masuk ke dalam api itu. Lalu Sayyidina Ali ini melanjutkan, ada seorang pemuda berkata kepada yang lain, sungguh kamu harus berlari dari api itu dan menghadap Rasulullah, janganlah kamu tergesa-gesa memutuskan sebelum kamu bertemu dengan Rasulullah. Nah, jika kalian menyuruhmu untuk memasuki api, maka masuklah. Maka mereka pun kembali kepada Rasulullah berkata, andai kata kalian memasukinya, niscaya kalian tidak akan pernah dapat keluar lagi untuk selamanya. Nah, sesungguhnya ketaatan itu hanya menyangkut kemakrufan, bukan dalam hal yang bukan makruf. Gitu. Nah, pertanyaannya lalu ulil amri yang dimaksud dalam surat An-Nisa itu apa? Ya, itu diksinya nanti akan dikembangkan. Kembangannya gimana? Kandungannya An-Nisa ini perintahkan muslim untuk taat pada Allah, Rasul, ulil amri. Artinya ketaatan kepada Allah menjadi kewajiban bagi setiap muslim terhadap Tuhan pencipta dan alam semesta seisinya tentu. Lalu kita wajib taat kepada Rasul yang merupakan utusan Allah. Rasul membawa dan menyampaikan ajaran Islam yang kita yakini, sehingga kita juga harus taat kepada Rasulullah. Nah, selain itu kita juga harus taat kepada ulil amri. Tapi siapakah yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini? Nah, beberapa ulama tafsir itu berbeda pendapat mengenai tafsir ulil amri. Contoh, Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam kitab tafsirnya At-Tabari bahwa ada beberapa pendapat tentang pengertian ulil amri. Sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umara atau amir, yang artinya penguasa atau pemerintah, presiden. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ulil amri adalah ahlul ilmi wal fiqhi, atau orang yang memiliki ilmu dan berpengetahuan pada bidang fikih. Ada juga ulama lain berpendapat bahwa ulil amri adalah para sahabat Rasulullah. Pendapat lain menyebutkan secara spesifik bahwa ulil amri adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab.
Nah, dalam kitab tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah umara, ahli hikam, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan atau seluruh pemimpin lainnya, dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam hal kemaslahatan umum. Nah, Al-Maraghi juga memberikan contoh ulil amri itu dalam berbagai bidang, misalnya ulama, pemimpin militer, jurnalis, pedagang, petani, dan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Ya. Nah, kalau menurut ulama tafsir kontemporer seperti Dr. Wahbah Az-Zuhali dalam kitab tafsirnya Al-Munir, sebagian ahli tafsir Quran berpendapat bahwa makna ulil amri adalah ahli hikmah atau pemimpin perang. Sedangkan sebagian lainnya meyakini bahwa ulil amri adalah ahli fikih atau ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang hukum syariat, hukum syara. Nah, pendapat-pendapat tafsir Quran di kalangan ulama merupakan hal yang rumah terjadi kalau perbedaan itu. Tapi metode tafsir yang digunakan terkadang juga berbeda. Ada ulama yang menggunakan tafsir seperti bil ma'sur, yakni menafsirkan Quran dengan riwayat, baik dengan Al-Quran sendiri maupun dengan hadis ataupun pendapat sahabat atau tabi'in. Ada pula ulama yang memaknai metode tafsirnya itu bil ra'yi, yaitu tafsir Quran berdasarkan ijtihad dan mufassir. Berbeda pendapat dan metode tafsir itu menunjukkan betapa luasnya khazanah ilmu tafsir Quran yang bisa kita pelajari, teman-teman. Paham sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu, teman-teman. Ya, jazakallah Ustaz. Mohon izin ini untuk tekan-tekan tanda plus ini. Ya, teman-teman, sambil tap-tap layar gitu. Karena nanti kalau dalam, bahkan kalau umpama yang masyhur di Indonesia masih hidup ahli tafsirnya Quraisy Shihab ya, teman-teman. Tahu kan ya? Muhammad Quraisy Shihab itu ada tafsirnya tuh di Misbah Al-Misbah. Ketaatan pada ulil amri itu berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya perintah ulil amri itu bertentangan. Kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah juga dalam hadisnya, ya riwayat posisi kita tahu Bukhari, bahkan ada Abu Dawud, dikatakan apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada pencipta. Itu. Oh, banyak sekali nanti kalau kita kaji nggak kelar-kelar. Ilmu Allah nggak ada habisnya. Ilmu Allah luas, tapi kalau ilmunya Hanafi, ilmunya manusia terbatas. Nanti bisa ditambahkan nanti guru-guru yang lain nanya lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Gitu, teman-teman. Masya Allah, Ustaz Nabi luar biasa. Masya Allah. Aku boleh bertanya nggak? Satu Ustaz yang janggal di kepala aku nih Ustaz. Ustaz. Nomor rekening. Wah, mantap nanti WA, mantap. Ustaz. Pak. Apakah menurut Ustadz, orang-orang sufi itu termasuk daripada golongan-golongan orang yang ulul albab? Minta tolong Ustadz. Jadi pertanyaan bahwa orang-orang sufi, ya teman-teman, orang-orang sufi itu dapat dianggap sebagai golongan ulul albab. Jadi ulul albab adalah mereka yang memiliki akal yang baik dan berfungsi dengan baik. Dan seringkali sufi itu dikenal dengan pemikiran dan introspeksi diri yang mendalam, serta menggunakan akal, ya, menggunakan akal mereka dalam hubungannya dengan keimanan. Jadi kalau ulul albab ini istilah, ini berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang yang memiliki akal sehat dan mendalam. Makanya teman-teman, dalam Al-Quran ulul albab itu digambarkan sebagai orang-orang yang selalu berzikir, bertafakkur, mengingat Allah dalam segala kondisi. Juga menggunakan akal mereka untuk memikirkan tentang Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nah, kalau sufi, ya sufisme, kalau kita bilang sering kalau bahasa kita itu adalah tradisi, ya tradisi mistisisme Islam yang menekankan pada pengalaman spiritual yang mendalam dan hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi orang-orang sufi ini sering dikenal dengan pemikiran yang mendalam, introspeksi diri, dan usaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan alam semesta. Jadi mengenai masalah keterkaitan karena sufi dikenal dengan pemikiran yang mendalam, menggunakan akal dalam hubungan dengan keimanan, dan usaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Mereka dapat dianggap sebagai bagian dari ulul albab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu, teman-teman. Terima kasih Ustaz, makasih.
Oke, mantap. Itu jawaban yang luar biasa. Karena saya berpikir juga demikian sebenarnya Ustadz. Tapi kemarin ya begitulah, namanya kita masuk dalam ruang diskusi. Kadang kita berbeda paham atau ada perselisihan paham terkait masalah pendapat tentang ini. Kan ada yang mengatakan bahwa orang sufi itu tidak termasuk daripada golongan-golongan orang yang ulul albab, itu nggak masuk di kepala saya, Ustaz. Itu tadi betul kata Ustaz, orang ulul albab itu orang yang berpikir, dan pastilah sufisme seperti itu kan. Iya. Ya kan tadi udah dikasih definisinya kan, makanya cara menjawabnya itu kita runut dulu arti daripada itu. Dirunut dulu artinya supaya paham, baru nanti kita kasih yang namanya tentang merujuknya itu, gitu loh. Siap. Jadi Alhamdulillah. Gimana teman-teman yang lain? Kira-kira kita mau cari oten apa gimana nih? Ini penontonnya bukan penonton-penontonan, ini bukan penonton diskusi lintas agama, sudah saya rasa ini. Ini ada tamu. Ada tamu. Violet, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam dulu bang, salam bang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana bang? Ada yang pengen dinarasikan di atas bang? Gantian sama Ustaz Hanafi nih, gantian. Kalau teman-teman yang ingin bernarasi, silakan, nggak apa-apa. Alah, izin bertanya bang. Waduh, bertanya. Apakah bisa itu bang orang yang masuk surga itu bang dikeluarkan lagi dari surga bang? Orang yang masuk surga dikeluarkan lagi dari surga? Iya. Setahu saya orang itu kekal di dalam surga. Gimana itu, Ustaz? kalau udah masuk surga berarti jangan-jangan masa Allah itu nggak teliti sih? Allah itu maha teliti, masa udah dimasukin surga terus keluar, kan aneh, ngadi-ngadi. Baru dengar aku pertanyaan macam ini. Masalahnya innallaha la yukhliful mi'at. Allah itu nggak akan mungkin ingkar janji. Tiba-tiba ntar ada yang salah kok. Itu soalnya tadi lagi penelitiannya salah, ternyata masih ada dosa. Ngadi-ngadi itu pikiran dari mana itu kayak gitu. Oslah itu. Bang Violet gimana itu Bang Violet? Gitu Bang Violet. Gimana Bang Violet? Enggak, atau adakah larangan-larangan ketika masuk surga itu bang? Ketika ada di alam surga itu bang, ada larangan-larangan tertentu, tidak boleh makan buah khuldi kayak gitu bang. Waduh. Iya, paham. Larinya ke situ mas, pasti Ustaz. Tahu lah saya kalau umpama yang begini, saya dulu kalau umpama di kampung saya di Madura, saya lebih drastis itu kalau nanya-nanya gitu. Kalau nanya-nanya gitu udahlah. Ya silakan Ustadz Gapur aja. Aku itu bagian ontran-ontran pokoknya, ontran-ontran baik.